Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez, tenang di tengah persaingan, tampil santai di MotoGP Jepang 2025. Memasuki seri MotoGP Jepang 2025, salah satu perhatian utama tak hanya tentang siapa tercepat di lintasan, tapi juga bagaimana para pebalap mengelola tekanan menjelang akhir musim. Dalam latihan bebas, praktis, hari pertama, Marco Bezzecchi mencatat waktu terbaik, sedangkan Marc Marquez berada di posisi ketiga. Hal itu menjadi gambaran betapa kompetitifnya musim ini, sekaligus memperlihatkan aura tenang yang kini melekat pada Marquez. Meski tak mendominasi latihan, Marquez tetap berada di barisan depan. Bezzecchi tampil mengesankan dengan raihan waktu terbaik, sementara Marc Marquez menyusul di posisi ketiga. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak selalu berada di puncak tabel latihan, dia tetap berada dalam persaingan yang sangat ketat dan stabil. Posisi ketiga juga bisa dilihat sebagai strategi, menjaga ritme tanpa memaksakan segala sesuatunya pada sesi latihan pertama, sambil mengamati data dari rival seperti Bezzecchi. Dalam balap kelas premier seperti MotoGP, tak selalu tentang menjadi tercepat di setiap latihan. Pengelolaan ban, setting motor, dan adaptasi terhadap kondisi trek juga krusial. Yang menarik dari Marquez musim ini adalah sikapnya yang tampak lebih tenang, tak terburu-buru, tetap fokus pada performa, bukan sekadar waktu terbaik setiap sesi. Pengalaman panjangnya di MotoGP dan berbagai musim penuh liku-liku membuatnya lebih bijak dalam mengambil risiko. Beberapa pengamat menyebut perubahan ini sebagai salah satu kunci suksesnya. Dalam era sebelumnya, Marquez kerap tampil agresif bahkan dari awal, sering mengejar catatan waktu ekstrim dan bergerak di tepi batas keandalan motor. Sekarang, dia tampak lebih mengatur ritme. Sesekali tak tampil sebagai tercepat di latihan tapi siap meledak saat balapan utama. Sikap santai ini bukan berarti ia menurunkan ambisi, justru sebaliknya. Dia tampak memahami bahwa kemenangan atau gelar juara bukan hanya soal satu sesi latihan, melainkan konsistensi sepanjang akhir pekan balap, termasuk manajemen risiko dan menjaga kondisi fisik dan motor tetap optimal. Musim 2025 sejauh ini telah memperlihatkan dominasi Marquez. Sejumlah kemenangan, performa konsisten, dan posisi klasemen yang unggul menempatkan dia sebagai favorit juara di Jepang. Beberapa seri sebelumnya menunjukkan bahwa walaupun tak selalu memimpin latihan atau kualifikasi, Marquez mampu mematikan persaingan saat balapan. Di beberapa seri lainnya, dia juga sering muncul di antara pemuncak sesi latihan, meskipun tak selalu menjadi yang tercepat mutlak. Musim ini bagi Marquez juga adalah tentang transformasi. Dari pebalap yang kadang terlalu agresif menjadi sosok yang lebih matang dalam pengambilan keputusan di lintasan. Ada keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian, antara ambisi dan strategi. Bezzecchi, yang tampil tercepat di latihan bebas Jepang, menunjukkan kemampuannya sebagai pesaing serius. Namun, kenyataan bahwa Marquez tetap berada di posisi 3 menunjukkan bahwa persaingan itu harus dihadapi dengan kepala dingin. Rival-rival seperti Bezzecchi, dan pembalap lain yang menunjukkan kecepatan tinggi di sesi latihan, memberikan tekanan, namun tak pula melenyapkan peluang Marquez bila dia mampu memaksimalkan balapan. Beberapa pengamat menilai bahwa Marquez kini lebih dewasa dalam gaya balapnya. Ia tak lagi terburu-buru membuat hasil dramatis di latihan, melainkan lebih mengutamakan kesiapan untuk race day. Hal ini bisa menjadi keunggulan mental yang tak kalah penting dari kecepatan semata. Meski tampil santai, Marquez tetap memiliki tantangan nyata di Jepang. Kondisi trek dan cuaca. Jepang, biasanya motegi, memiliki karakter sirkuit yang menuntut keseimbangan setup chassis, grip, dan stabilitas saat pengereman. Adaptasi cepat akan sangat menentukan. Ban dan strategi. Dalam sesi latihan, pebalap bisa mengeksplor banyak kombinasi ban. Menentukan pilihan yang tepat untuk balapan nanti adalah kunci. Tekanan gelar. Dengan posisinya di klasemen, ada tekanan tersendiri untuk mengamankan poin demi gelar. Namun jika tetap dengan sikap tenang, dia bisa mengelola tekanan lebih baik. Serangan rival, Bezzecchi, Bagnaia, atau pebalap lain yang agresif bisa saja memberi kejutan, terutama jika Marquez terlalu santai mempersiapkan tampilannya. Tetapi di balik semua itu,
Sikap santai yang ia tunjukkan sejauh ini adalah salah satu senjatanya. Ketenangan di awal, bukan terlalu menonjol tapi berada di posisi kompetitif, bisa menjadikannya ancaman yang sulit diatasi saat balapan utama dimulai. Marc Marquez di MotoGP Jepang 2025 menunjukkan satu wajah yang berbeda, tidak selalu tercepat di latihan, tetapi tetap berada dalam radar pesaing utama. Ia tampil santai, tenang menavigasi tekanan, dan tetap menjaga konsistensi sebagai bagian dari strategi besarnya di musim ini. Hasil latihan bebas menempatkannya di posisi ketiga di belakang Bezzecchi, cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih punya kecepatan, tapi juga cukup cerdas untuk tidak overdrive di sesi awal. Dengan modal mental yang matang dan pendekatan lebih dewasa, Marquez tampil sebagai sosok pebalap lengkap, bukan hanya agresif saat memacu motor, tetapi juga bijak di setiap langkah menuju kemenangan. Ducati dominan di FP1 MotoGP Jepang 2025. Bagnaia tercepat, bos tim makin percaya diri. Pecco Bagnaia kembali buktikan dominasinya di MotoGP Jepang 2025. Lewat sesi FP1 di sirkuit Motegi, pembalap Ducati Lenovo ini sukses mencatat waktu tercepat, mengungguli Jorge Martin dan Marc Marquez. Apa rahasia kecepatan Ducati di trek teknikal ini? Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi pada Jumat 26 September menyajikan persaingan sengit antar pembalap papan atas. Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team tampil gemilang dengan mencatatkan waktu tercepat, disusul Jorge Martin dari Aprilia Racing dan Marc Marquez yang juga membela Ducati Lenovo di posisi ketiga. Hasil ini menjadi awal yang menjanjikan bagi Ducati dan menunjukkan bahwa mereka siap bersaing ketat di sisa akhir pekan balapan. Penampilan solid dua pembalap andalan tim pabrikan asal Italia ini juga membuat manajemen Ducati semakin percaya diri menatap balapan utama. Pecco Bagnaia menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia bertahan dengan langsung tancap gas di sesi pembuka. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus catatan waktu di bawah 1 menit 45 detik, tepatnya 1 menit 44,857 detik. Keunggulan Bagnaia di lintasan Motegi yang dikenal menuntut pengereman keras dan akselerasi cepat membuktikan bahwa motor Ducati Desmosedici GP25 berada dalam performa terbaik. Tidak hanya unggul di trek lurus, Ducati juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kelincahan di tikungan sempit dan perubahan arah cepat. Bagi Bagnaia, hasil ini menjadi bekal penting untuk menjaga momentum dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Ia terlihat percaya diri sepanjang sesi FP1, dan komunikasi yang solid dengan tim teknis juga mendukung hasil positif ini. Sementara itu, Marc Marquez yang menjalani musim pertamanya bersama Ducati Lenovo tampil tak kalah impresif. Ia berhasil mengamankan posisi ketiga dengan catatan waktu hanya terpaut 0,102 detik dari Bagnaia. Marquez perlahan mulai beradaptasi dengan karakteristik motor Ducati yang sangat berbeda dengan motor lamanya di Honda. Di Motegi, ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid, meskipun sedang dalam proses transisi. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati memberi dinamika menarik. Persaingan internal antar dua juara dunia ini tidak hanya mendorong performa masing-masing pembalap, tapi juga memaksa tim untuk terus melakukan pengembangan motor agar tetap kompetitif di setiap seri. Di antara dominasi dua pembalap Ducati, Jorge Martin dari Aprilia Racing berhasil menyelip di posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis, hanya 0,093 detik dari Bagnaia. Meskipun Aprilia tidak sekomplit Ducati secara teknis, kecepatan individu Martin menjadi senjata utama tim asal Noale tersebut. Dengan karakter trek seperti Motegi yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kelincahan, Martin tampaknya mampu memaksimalkan potensi motor Aprilia RSGP. Ia akan menjadi ancaman nyata dalam sesi kualifikasi dan balapan utama jika performanya terus stabil. Nasib berbeda dialami Marco Bezzecchi, rekan Martin di Aprilia Racing. Ia mengalami dua kecelakaan dalam satu sesi. Insiden pertama terjadi di tikungan 10, dan tak lama kemudian, ia kembali terjatuh di tikungan 5. Dua kecelakaan ini membuat Bezzecchi tak bisa menyelesaikan sesi FP1 dengan baik. Motornya mengalami kerusakan, dan ia kehilangan banyak waktu penting untuk pengumpulan data.
Bezzecchi terlihat kecewa saat kembali ke paddock. Sementara tim teknis Aprilia harus bekerja keras memperbaiki motornya agar bisa kembali kompetitif di sesi berikutnya. Kondisi ini jelas menjadi pukulan bagi Bezzecchi, yang sebelumnya berharap bisa ikut bersaing di barisan depan. Hasil FP1 ini tak hanya memberi kepercayaan diri bagi para pembalap, tetapi juga membuat bos tim Ducati semakin bangga. Dominasi dua rider mereka di tiga besar menjadi bukti bahwa pengembangan motor selama musim 2025 berjalan sesuai rencana. Seorang perwakilan tim Ducati mengatakan bahwa performa Bagnaia dan Marquez adalah hasil dari kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan stabilitas, akselerasi, dan daya tahan motor. Ini baru awal, tapi sangat menjanjikan. Kami masih punya banyak pekerjaan menjelang sesi kualifikasi dan balapan, tapi tim berada dalam arah yang tepat, ujarnya. Ducati memang dikenal sebagai tim yang fokus pada detail teknis dan inovasi. Hasil FP1 ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang mereka jalankan terbukti efektif, bahkan di sirkuit yang dikenal menyulitkan seperti Motegi. Berikut hasil 5 besar sesi latihan bebas pertama, FP1. Catatan waktu yang sangat rapat ini menunjukkan bahwa persaingan masih sangat terbuka. Ducati boleh unggul di sesi pembuka, namun Aprilia dan bahkan Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sesi FP1 hanyalah awal dari rangkaian akhir pekan balapan di Motegi. Tim-tim kini bersiap menghadapi latihan bebas kedua, FP2, dan kualifikasi, yang akan menentukan posisi start untuk balapan utama. Bagi Ducati, target mereka jelas, mempertahankan momentum dan membawa pulang kemenangan. Sementara Aprilia harus mencari solusi atas masalah stabilitas motor dan menghindari insiden seperti yang dialami Bezzecchi. Dengan performa yang sangat berimbang di barisan terdepan, MotoGP Jepang 2025 dipastikan akan menyuguhkan pertarungan seru hingga garis finish. Ducati mungkin unggul hari ini, tetapi persaingan masih jauh dari selesai. Marc Marquez siap hadapi momen penentuan juara dunia MotoGP di Jepang. Marc Marquez kini berada di persimpangan penting karirnya. Setelah mengalami rentang waktu panjang yang penuh tantangan, cedera, operasi, dan pasang surut performa motor, ia akhirnya mendapatkan peluang nyata untuk merebut gelar dunia MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang. Sejak kemenangan terakhirnya pada tahun 2019 di kelas Premier, nama Marc Marquez jarang sekali muncul dalam perbincangan sebagai kandidat juara dunia segera. 4 hingga 6 tahun terakhir menjadi masa yang berat. Ia menghadapi cedera yang memaksa operasi, kehilangan momentum, serta kesulitan bersaing secara konsisten dengan motor yang kurang kompetitif. Ada periode ketika Marquez mempertimbangkan untuk mundur dari ajang balap, terutama ketika ia kian lama tanpa kemenangan, atau ketika keluarganya mempertanyakan kelanjutan karirnya. Namun titik balik itu datang setelah ia pindah ke tim Gresini Ducati. Transisi tersebut membawanya menemukan jawaban atas tantangan yang selama ini membelenggu karirnya, dan membuka jalan untuk kemungkinan meraih gelar dunia ke-9 di akhir pekan balapan di Jepang ini. Memasuki seri Jepang, Marquez memegang keunggulan poin yang sangat signifikan, selisih 182 poin dari pesaing terdekat. Dalam skenario perhitungan klasik, peluang itu jumlahnya hampir tak tergoyahkan. Hanya adiknya, Alex Marquez, yang secara matematis masih bisa bersaing merebut titel utama. Namun dalam kenyataannya, peluang tersebut minim. Agar Alex bisa menggeser Marc, ia harus memenangkan semua sisa balapan, 10 seri lagi, dan Marc sama sekali tidak mengumpulkan poin sama sekali. Hal ini membuat perebutan gelar di sirkuit Jepang lebih terasa sebagai formalitas. Namun bagi Marc, tekanan emosional dan fokus tetap tinggi. Ia menyadari bahwa tubuh, pikiran, dan persiapan mental akan diuji ketika momen penentuan sudah sedemikian dekat. Ketika ditanya mengenai tekanan tambahan di konferensi pers hari Kamis menjelang balapan, Marquez mengaku bahwa jawabannya tak mudah. Ia bakal menghadapi pertanyaan yang sama, tentang kemungkinan menjadi juara dunia, berulang kali. Namun, ia menegaskan bahwa tim dan dirinya akan mempertahankan mentalitas yang sama seperti sepanjang musim. Sikapnya sangat jelas, ia tidak akan balapan dengan gaya menghitung poin untuk memastikan gelar, tetapi tetap akan memburu kemenangan.
Kami akan berusaha menjaga level yang sama, ujarnya. Banyak kali dalam karir saya, ketika titel juara dipertaruhkan, saya tetap berjuang untuk menang, bukan sekadar mengumpulkan poin. Tantangannya, tentu saja, bukanlah perkara ringan. Di Motegi, Mark akan menghadapi persaingan dari Alex, yang telah menunjukkan performa konsisten, termasuk dalam sesi uji coba di Misano. Ia harus benar-benar tampil maksimal jika ingin mengamankan gelar di trek yang cukup teknis dan unik tersebut. Sementara Mark fokus mengejar kemenangan untuk memastikan gelar, Alex Marquez pun punya misinya sendiri, yakni menjaga dan memperlebar keunggulannya atas Francesco Bagnaia agar Marquez bersaudara bisa finish di posisi 1-2 di klasemen akhir. Bila berhasil, hal itu akan menjadi catatan sejarah di MotoGP, dua pembalap bersaudara mendominasi klasemen akhir. Alex memang sudah jauh tertinggal dalam persaingan gelar, namun stabilitas dan konsistensinya selama musim ini menjadikan dirinya sebagai pemain penting dalam konteks strategis tim. Beberapa faktor emosional ikut berpadu menjelang seri Jepang ini. Setelah lama dirundung keraguan, cedera, dan hasil tak stabil, Marquez kini berdiri di ambang kesempatan emas untuk mengukir babak baru dalam karirnya. Di sisi lain, publik, media, dan tim tentu punya ekspektasi besar terhadapnya, sesuatu yang tak ringan dihadapi. Namun bekal pengalaman juara dunia sebanyak 6 kali di kelas utama memberikan modal mental yang tidak bisa diremehkan. Ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi memperebutkan titel, dan bagaimana menjaga fokus di tengah tekanan. Strategi, persiapan fisik, dan kesiapan mental harus bersinergi agar tak ada celah di akhir pekan balapan. Motegi akan menjadi panggung paling menentukan dalam tur musim ini. Sirkuit tak mudah, persaingan sengit dari pembalap lain, serta ekspektasi besar. Jika Mark bisa mengunci kemenangan di trek ini, dan Alex menjalankan tugasnya menjaga posisi, maka gelar juara dunia ke-9 bisa diraih sebelum musim benar-benar ditutup. Akhir pekan di Jepang bukan sekadar balapan biasa bagi Marc Marquez. Ini adalah puncak sebuah perjalanan panjang, dari masa-masa suram penuh cedera dan keraguan hingga kembali ke persaingan teratas di MotoGP. Dengan keunggulan poin yang aman dan mentalitas balap yang tetap agresif, ia memasuki Motegi bukan hanya sebagai favorit, tetapi sebagai sosok yang punya momentum untuk menutup kisah ini dengan manis, gelar dunia. Tetapi seperti kata Marquez sendiri, tidak akan mudah. Semua persiapan, strategi, dan ketegangan bakal diuji di lintasan. Dan dunia MotoGP akan menanti apakah keajaiban yang telah lama dinanti akhirnya terwujud pada akhir pekan ini. Marc Marquez puji kehebatan Quartararo di MotoGP 2025, dia luar biasa. Padahal motornya jauh dari sempurna. Persaingan panas MotoGP 2025 semakin menarik perhatian publik dunia, bukan hanya karena intensitas balapan yang tinggi, tetapi juga karena berbagai kejutan yang mewarnai musim ini. Salah satu sorotan utama datang dari performa Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha, yang tampil impresif meskipun dibekali motor YZR M1 yang dikenal tengah tertinggal dari segi teknologi dan kecepatan dibandingkan motor-motor pabrikan lain. Yang lebih mengejutkan lagi, pujian datang dari salah satu rival terberat di lintasan, Marc Marquez. Pembalap legendaris asal Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Corse itu, secara terbuka mengakui kehebatan Quartararo musim ini. Padahal, Marquez sendiri saat ini mengendarai Desmosedici GP25, motor yang secara luas dianggap sebagai mesin paling unggul di grid MotoGP 2025. Fabio itu luar biasa musim ini, ujar Marquez saat sesi konferensi pers setelah MotoGP Misano, di mana Quartararo berhasil meraih pole position untuk keempat kalinya musim ini. Saya tahu betapa sulitnya mengendarai motor yang tidak kompetitif, dan saya bisa bilang dia sedang melakukan hal yang luar biasa. Pole position berulang kali dengan YZR M1 di musim 2025? Itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Performa Yamaha dalam beberapa musim terakhir memang mengalami penurunan drastis. Sejak 2022, YZR M1 mulai tertinggal dari Ducati, KTM, dan bahkan Aprilia dalam hal top speed, akselerasi, dan stabilitas saat pengereman.
tahun 2025 pun tak banyak perubahan signifikan. Para pengamat menyebut bahwa motor Yamaha saat ini kesulitan mengejar kecepatan lurus Desmosedici atau kelincahan RC16 milik KTM. Namun demikian, Quartararo seakan menolak menyerah. Pembalap Prancis itu terus tampil agresif dan konsisten dalam sesi kualifikasi. Ia bahkan berhasil mengamankan posisi start terdepan sebanyak 4 kali dalam 9 seri pertama musim ini, sebuah capaian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, mengingat kondisi motor yang ia tunggangi. Dia menunjukkan bahwa pembalap hebat bisa membuat perbedaan, bahkan ketika motornya tidak mendukung, lanjut Marquez. Saya tahu betul rasanya bertarung dengan motor yang kurang kompetitif. Fabio saat ini mengingatkan saya pada masa-masa saya harus bekerja keras di tengah keterbatasan. Ironisnya, pujian Marquez kepada Quartararo juga menjadi sorotan karena kontras yang mencolok dengan rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2021 dan 2022 itu justru tampil di bawah ekspektasi musim ini. Dengan motor Desmosedici GP25 yang secara teknis berada di level tertinggi, memiliki top speed tertinggi dan elektronik terbaik, Bagnaia malah kesulitan menembus posisi 5 besar dalam beberapa seri terakhir. Dalam 5 balapan terakhir, Bagnaia hanya sekali finish di podium, sementara 2 kali gagal finish akibat kesalahan sendiri. Sementara itu, Marquez, yang juga beradaptasi dengan motor baru setelah pindah dari tim satelit Gresini ke tim pabrikan Ducati, perlahan mulai menunjukkan konsistensinya, bahkan sempat memenangkan MotoGP Assen dengan dominasi penuh. Kami semua tahu betapa bagusnya motor Ducati saat ini. Tapi motor cepat saja tidak cukup, kata Marquez saat ditanya soal perbandingan dengan Bagnaia. Butuh mentalitas yang kuat, strategi yang tepat, dan kemampuan adaptasi maksimal di setiap balapan. Disitulah Fabio tampil menonjol musim ini. Mendengar pujian langsung dari salah satu pembalap paling disegani di era modern MotoGP, Quartararo pun merespons dengan rendah hati. Ia menyatakan bahwa dukungan dan pengakuan seperti itu sangat berarti, apalagi datang dari Marquez, yang dikenal kritis terhadap lawan-lawannya. Saya sangat menghargai kata-kata dari Mark, ujar Quartararo kepada media setelah sesi warm-up di Misano. Dia salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Jika dia mengatakan saya tampil bagus, itu artinya kerja keras kami di tim tidak sia-sia. Namun Quartararo juga menegaskan bahwa musim masih panjang, dan ia tidak ingin terlalu fokus pada pencapaian pole position saja. Ia ingin membawa Yamaha kembali bersaing di puncak klasemen, meski tahu bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar. Kami masih kekurangan di banyak sektor. Tapi saya dan tim berusaha memaksimalkan apa yang kami punya. Setiap balapan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kami belum habis, tambahnya. Kontrak Quartararo bersama Yamaha akan berakhir di akhir musim 2025. Banyak rumor beredar bahwa ia tengah didekati oleh tim lain, termasuk KTM dan bahkan Honda yang sedang membangun proyek besar bersama Luca Marini. Namun hingga saat ini, Quartararo belum memberikan keputusan pasti. Pujian dari Marquez justru semakin memperkuat spekulasi bahwa pembalap Prancis itu masih memiliki nilai tawar tinggi di pasar pembalap MotoGP. Performanya yang solid, meskipun dibatasi oleh motor yang inferior, menunjukkan bahwa ia masih salah satu yang terbaik di grid. Pujian Marc Marquez kepada Fabio Quartararo bukan hanya menunjukkan rasa hormat antar rival, tetapi juga membuka mata banyak pihak bahwa MotoGP bukan semata soal teknologi motor. Di tengah dominasi teknis Ducati, performa luar biasa Quartararo dengan YZR M1 yang sedang tidak baik-baik saja menjadi bukti bahwa kehebatan sejati seorang pembalap muncul saat berada di bawah tekanan dan keterbatasan. Apakah ini pertanda kebangkitan Quartararo dan Yamaha? Ataukah justru awal dari perpisahan keduanya menuju arah yang berbeda? Satu hal yang pasti, musim 2025 masih menyimpan banyak kejutan, dan para penggemar MotoGP siap untuk menikmatinya. Go.